Jadi ibaratnya kita dikasih free trial gitu, kayak di game-game. Jadi ini seperti game di dunia nyata gitu. One day gue tuh harus beli nih motor ini. Dan sekarang di belakang gue ada KTM 1390, penyempurnaan dari KTM 1290 yang paling worth it yang ada di market saat ini. Ini dia jawabannya, KTM Super Duke 1390 R Evo. Hello guys, my name is Tetuko from Biker Second Sport. So, di belakang gua ini ada The Beast from Austria, KTM 1390 Super Duke R Evo. Jadi motor ini adalah motor hyper naked bike yang menurut gua tuh torsinya tuh gila banget. Dan mesinnya ini juga totally different. Dia udah pakai LC8 V-twin 1350 cc. Powernya juga nggak main-main, ada di 187 horsepower dengan torsi 145 Nm. Itu yang bikin motor ini tuh jengat-jengatnya tuh parah banget. Ya, pertama dari bagian eksternal yang paling mencolok banget di motor ini adalah bagian lampunya. Lampunya ini bener-bener desainnya tuh wah robotik banget ya. Kalau gue lihatnya sih kayak apa ya? Kayak mirip serangga gitu guys, tapi bener-bener futuristik banget. Udah pakai LED projector. Dan bagian yang paling ngaruh menurut gua di motor ini, yang paling kerasa adalah shocknya. Karena shocknya ini bener-bener udah evolving banget dari yang lama. Udah pakai teknologi semi-active suspension. Dan tentunya KTM pakai shock andalannya, yaitu adalah WP. Dan dari segi pengereman udah pakai Brembo Stelema, biasa bawaan pabrikan. Dan dari segi exhaust ini udah kita ganti nih, pakai Akrapovic full system titanium. Yang gua rasa dari yang standar ini bener-bener kerasa sih perbedaannya. Mungkin sekitar 10-15 horsepower tuh kerasa, jadi lebih ngeplong gitu. Karena kan standar Euro 5, jadi motornya pas masih standar tuh rasanya agak ketahan gitu. Cuman setelah kita ganti knalpot lebih bisa digeber lagi gitu. Lebih torsinya tuh lebih keluar, lebih nampol banget. Dan kalau dari segi velg ya, ciri khasnya Super Duke single sided arm yang di bagian belakangnya cakep banget. Tapi kayaknya lebih cakep lagi kalau kita ganti OZ sih sebenarnya. Tapi ini udah cukup banget karena dia pakai casting wheel yang dimana dia juga lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Terus di bagian sasis, walaupun terkesannya terlihatnya agak mirip-mirip ya sama yang lama, cuman ini bener-bener totally different juga, bener-bener beda, rangkanya beda, sasisnya beda, itu bener-bener kerasa banget. Dari segi lunikung, ini motor lebih rigid daripada yang lama. Masuk ke bagian yang paling gue suka dari motor ini adalah riding mode dan fitur-fiturnya yang super berlimpah banget. Makanya gue berpikir bahwa nih motor adalah motor under 1M yang paling worth it karena fiturnya bener-bener canggih dan berlimpah banget. Mulai dari riding mode itu ada 5, mulai dari rain, road, sport, track, performance. Tapi di KTM ini serunya ibarat kayak game gitu guys. Jadi kita dikasih demo untuk 2 riding mode, mulai dari yang track dan performance.
kita dikasih demo 1000 km aja. Jadi setelah 1000 km, dia nih ke lock guys. Jadi ibaratnya kita dikasih free trial gitu, kayak di game-game. Jadi ini seperti game di dunia nyata gitu. Ketika lo udah asik-asik nih, bawa di mode track dan performance, di lock. Aduh, sayang banget sih, itu pasti bakal kehilangan banget. Dan KTM menyajikan ini motor harus bayar lagi gitu untuk si track dan performance-nya. Dan fiturnya ini tuh banyak banget guys. Ada yang gue inget ya, ini ada slide control, wheelie control, terus ada ABS pastinya, dan yang unik banget ada factory start, terus ada MTC, dan masih banyak lainnya. Quick shifter juga beda dari yang sebelumnya. Ini quick shifternya tuh kalau yang dulu bayar, sekarang tuh udah dikasih gratis. Tapi kalau untuk fitur-fitur seperti factory start dan slide control itu kita dikasih demo 1000 km, dan dia tuh lebih detail lagi, bisa diatur adjustmentnya mau segimana, dan ngatur shocknya, ketinggiannya, dan kependekannya lu mau kayak gimana tuh bisa banget. Dan fitur yang paling gue penasaran adalah sebenarnya factory start sih guys, karena itu factory start itu layaknya seperti di MotoGP. Jadi itu shock full turun, jadi itu kayak kalau anak-anak GP mungkin bilangnya itu kayak apa ya, kayak airsus gitu ya buat start. Jadi itu bener-bener nih motor emang motor yang ready to track banget sih. Impresi gue mengenai ini motor, wah gila, ini motor bener-bener beyond expectation guys. Motor yang bener-bener jerky banget, motor yang torsinya tuh gila, torsinya tuh melimpah banget. Karena itu gue bener-bener jatuh cinta pada pandangan pertama itu. Gue sebelumnya udah nyoba yang KTM 1290 Super Duke, itu tuh bener-bener wah, one day gue tuh harus beli nih motor ini. Dan sekarang di belakang gue ada KTM 1390, penyempurnaan dari KTM 1290, yang dimana impresi berkendaranya jauh lebih baik lagi, jauh lebih ekstrim lagi menurut gue. Dan dari segi handling benar-benar makin agile, dibelokan tuh makin rigid, karena terbantu dari segi shocknya ya, yang semi aktif itu benar-benar kerasa banget bedanya. Oke, jadi gue kan sebelumnya pakai nyobain yang punya Farel ya, 1260, untuk improvementnya jauh banget. Dari segi frame kerasa banget, terus dari segi suspension juga kerasa banget. Ini semi aktif suspensionnya, mainnya gila banget. Dan yang gue paling amazed adalah di anti wheelie controlnya. Jadi tadi gue wheelie itu dia auto nge-cut sendiri ketika ketinggiannya tuh udah pengen lewat gitu, jadi di-cut sendiri sama dia. Dan ketika stang gue masih miring, dia tuh auto ngelurusin sendiri pas jatuh. Itu bener-bener gila banget sih. Dan sayangnya kita belum bisa nyoba yang launch controlnya, karena launch controlnya ini masih demo. Jadi nanti mekanik Austrianya bakal kesini buat nyeting lagi untuk suspension dan untuk elektronikalnya nih motor gitu. Dan dari segi ergonomik berkendara dibanding dengan yang KTM 1290 sebelumnya, KTM 1290 tuh lebih nunduk guys, lebih sporty. Sedangkan ini tuh lebih, kita tuh apa ya, lebih enjoy, lebih tuh kayak apa ya, lebih pede karena stangnya tuh lebih deket gitu ke kita. Jadi untuk kepedean kita tuh lebih ada gitu.
Oke, dan yang paling seru di motor ini, karena motor ini adalah motor yang jengat-jengat banget. Torsinya parah ya. Gue adalah orang yang gak bisa wheelie, pakai motor ini aja langsung bisa wheelie guys. Lu power wheelie di motor ini tuh gampang banget. Ini mungkin salah satu motor yang if you're not a wheelie pro gitu, terus masuk pakai motor ini, kayaknya lu langsung bisa deh. Karena ini motor tuh torsinya dari awal tuh ada banget gitu, nampol banget. Dan lu bakal feel safe karena dia punya fitur wheelie control. Jadi ketika lu wheelie itu terlalu tinggi, dia tuh auto cut off. Kemarin gue gitu juga. Jadi tuh gue nafsu, gue jambak. Pas udah agak tinggi, dia tuh cut off sendiri. Dia tuh ngajak turun sendiri. Jadi tuh, aduh ini sih seru banget sih. Emang nih motor fun to ride abis. Jadi setelah udah puas-puasan emang the master of torque ya. Ternyata master of torque itu bukan MT guys ya, tapi ini motor gitu. Jadi emang ini lebih gila dari MT. Gua akuin gila banget. If you're looking for naked buat track bike, ini sih jawabannya. Ini motor tuh motor yang harusnya emang dipakai gitu. Bukan buat dipajang gitu. Kalau layaknya kayak motor Italy gitu kan. Kalau motor Italy itu kayak lu dipandang enak gitu. Kalau ini tuh enggak, lu tuh harus pakai nih motor, lu harus abis-abisan gitu. Lu jangan sayang nih motor, karena nih motor emang diperuntukkan untuk itu gitu. Dan ketika lu bawa motor ini, bawaannya tuh lu akan terhanyut dalam suasana yang apa ya, menegangkan, adrenalin rush yang menggebu-gebu. Jadi kalau lu beli nih motor, harus banget sih, lu bawa ke Mandalika guys. Karena nih motor sesuai tagline-nya. No filter, no bullshit. Jadi nggak banyak gimmick-gimmick. Nih motor bener-bener powernya gila. Jadi KTM nggak kebanyakan gimmick lah. Langsung nyediain motor yang ready to race, ready to track. Ini jawabannya. Dan motor ini, fun fact, baru ada 2 di Indonesia. Dan satunya nih ada di belakang kita. Kita jual di harga 830 juta rupiah. Menurut gua itu harga yang sangat worth it. Ini sangat-sangat worth the price banget guys. Karena untuk motor yang fiturnya segudang dengan rasa yang menurut gua mewah banget, harusnya nih motor harganya nggak segitu. Harusnya nih motor harganya di atas 1 M. Cuman, wah, if you're looking for hyper naked bike yang paling worth it yang ada di market saat ini dia jawabannya. KTM Super Duke 1390R Evo. So, buat kalian yang mau cari motor ini, langsung aja lo bisa cek Instagram kita. Jangan lupa di-subscribe YouTube kita juga. Dan gue taruh nomor marketing di sini, siapa tahu lo bisa meminang nih motor. Gue jamin lo gak bakal nyesel. Bener-bener nih motor enak banget. So, see you in another video. Bye-bye guys. Ciao.